Hai guys, balik lagi bersama aku Dev di rekap film horor ala Antik Film. Kali ini, aku akan merekap sebuah film horor berjudul The Strangers Pray at Night yang dirilis pada tahun 2018. Film ini akan menceritakan kisah sebuah keluarga yang mengalami teror mengerikan saat sedang berlibur di daerah rumah paman mereka. Dan yang sangat mengerikannya, teror itu terjadi tanpa adanya alasan. So, tanpa berlama-lama lagi, mungkin lebih baik kita langsung mulai aja ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri parubaya yang rumahnya dimasuki oleh seorang wanita bertopeng. Hello? What are you doing in my house? Lalu, cerita pun beralih kepada sebuah keluarga yang akan segera pergi menuju rumah paman mereka yang bernama Paman Marv, dengan tujuan untuk liburan di masa libur sekolah anak-anak. Sedikit perkenalan, inilah sang ayah yang bernama Mike, ibu yang bernama Cindy, dan anak perempuan yang bernama Kinsey. He's at the ballpark with his friends. We gotta pick him up. Jesus, we are late. Di perjalanan, mereka pun menepi sebentar untuk menjemput anak laki-laki mereka yang bernama Luke. Why can't I just stay here for the weekend? Besides, it might be nice for you to help your sister move into her new school tomorrow. Di tengah perjalanan, mereka pun sempat berdebat karena Luke berkata jika orang tua mereka akan bangkrut karena menyolahkan Kinsey di tempat yang mahal. Tapi, bukannya bersyukur, si Kinsey malah berkata dia sebetulnya tidak mau sekolah di situ. You think I wanted this? I think you like the attention. You're a dick. You're a queef. Seriously, what's queef? Malam tiba, Kinsey yang masih ngambek karena perdebatan tadi, akhirnya dibujuk oleh Cindy agar mau makan bersama. Tapi bukannya terbujuk, Kinsey malah semakin marah karena merasa di masa remajanya ini dia terlalu dikekang. Tidak seperti teman-temannya yang bisa bebas menikmati kehidupan masa remajanya. Just ditch those before you get to your new school. Teenagers do stupid shit, Mom. I'm a teenager. Lori, none of their parents are sending them off. Singkat waktu, mereka pun tiba di daerah Danau Gatlin, yaitu daerah tempat tinggal Paman Marv. Tapi Mike merasa aneh karena daerah itu terlihat sangat sepi. Cindy pun beranggapan itu terjadi karena semua orang sedang pergi berlibur. The office is a little further down. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kantor Paman Marv. Di sana, Cindy hanya melihat secari kertas yang berisi alamat rumah yang sudah disediakan oleh Paman Marv untuk mereka. They left a note, said they'd see us in the morning. Setibanya di rumah tersebut, tidak ada yang aneh. Semuanya terasa aman dan nyaman. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. I've got it. Saat membuka pintunya, Cindy melihat seorang perempuan sedang berdiri diam di sana. Saat ditanya oleh Cindy apa keperluannya, gadis itu bertanya apakah Tamara ada. Karena tidak ada yang bernama Tamara, Cindy pun berkata kepada perempuan itu jika ia mungkin salah rumah. Dan perempuan itu pun pergi. She must be lost. Untuk mencairkan suasana, Mike dan Cindy mengajak anak-anaknya untuk bermain kartu. Tapi saat Mike membujuk Kinsey yang masih marah akhirnya memilih pergi untuk mencari udara segar. Karena tidak bisa membujuk Kinsey, Cindy dan Mike meminta bantuan Luke untuk mengejar adiknya. Can you please do what your mother asks you? Menuruti perintah ibunya, Luke pun mencoba memberitahu Kinsey bahwa ia hanya perlu bertahan sementara. Karena setelah lulus sekolah, ia juga bisa menikmati hidupnya dengan bebas. Tapi yang tidak mereka sadari, ternyata selama mereka berbicara di taman itu, seorang perempuan sedang memperhatikan mereka. Berpindah ke rumah, saat Mike dan Cindy sedang bermesraan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka lagi. You lock him out? Saat Mike mengeceknya, ternyata perempuan itu datang lagi dan bertanya apakah Tamara ada. Mike yang bingung akhirnya bertanya apakah kamu tersesat. Tapi tanpa menjawab, perempuan itu pun langsung pergi. Girl weirded me out, hon. Yeah, that was... Berpindah ke Kinsey dan Luke, mereka yang sedang berjalan pulang menuju rumah tak sengaja menemukan sebuah rumah yang pintunya terbuka. Karena rasa kepo yang tinggi, mereka berdua pun memasuki rumah itu.
Setelah masuk, mereka pun mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Luke yang pemberani akhirnya mencoba mengeceknya, lalu tiba-tiba mereka berdua pun terkejut dan segera kabur dari sana. Tak lama kemudian, mereka yang kesasar akhirnya bertemu dengan Mike dan Cindy yang sedang mencari mereka. Sontak, Luke yang panik segera memberitahu mereka jika Paman Marv dan Bibi Shirley telah tewas dibunuh. He's not right. We both swear. Kasihan melihat Kinsey yang panik setengah mati, Mike menyuruh Cindy untuk membawanya kembali ke rumah. Sedangkan Luke diminta oleh Mike untuk menunjukkan jalan menuju rumah Paman Marv. Berpindah ke rumah, Kinsey yang masih nangis ketakutan tidak sengaja melihat ponsel mereka semua sudah pecah. Sontak, Cindy yang ketakutan akhirnya mencoba menelpon polisi dengan ponsel yang masih bisa menyala. Tapi tiba-tiba What do you want? Hello? setelah berhasil kabur ke kamar mandi, Cindy melihat jendela menuju atap rumah. Sontak, ia pun menyuruh Kinsey untuk naik terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Cindy pun tewas setelah dicucuk 2 kali oleh perempuan bertopeng itu. Dan Kinsey pun akhirnya segera ngibrit untuk menyelamatkan dirinya. Di lain sisi, Luke dan Mike akhirnya tiba di rumah Paman Marv. Melihat Paman Marv dan Bibi Shirley yang sudah tewas mengerikan, Mike pun mencoba menghubungi polisi. Tapi sayang, kabel telepon itu ternyata telah diputus. Dan tidak lama kemudian, What was that? khawatir dengan orang di rumah, Mike pun menyuruh Luke untuk segera lari. Tapi baru saja Luke lari ke depan pintu, tiba-tiba melihat pria bertopeng itu diam di depan rumah, Mike pun mencari pistol untuk melawannya. Tapi setelah Mike menemukan pistol dan membuka pintu rumah itu, pria bertopeng itu pun sudah hilang dari sana. Sehingga kesempatan itu langsung digunakan oleh mereka untuk segera berlari ke rumah. Di lain sisi, Kinsey yang berhasil kabur malah terjebak di ujung jalan yang dibatasi oleh pagar kawat. Dan ternyata perempuan bertopeng itu masih terus mengikutinya. Kembali ke Mike dan Luke, setibanya mereka di rumah, mereka pun melihat keadaan rumahnya hancur berantakan. Dan Mike pun sangat terkejut ketika melihat istri tercintanya sudah tewas dibunuh. Tapi Mike pun menyadari jika mereka harus segera menemukan Kinsey yang mungkin masih selamat. Mereka berdua pun segera keluar dan membawa mobil untuk mencari Kinsey. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba sesuatu menghantam mobil Mike hingga membuatnya kehilangan kendali. Sehingga mobil itu pun menabrak salah satu rumah dan Mike pingsan di dalam mobil. Di lain sisi, Kinsey yang masih mencoba untuk kabur tiba-tiba dikejar oleh mobil truk. Karena ketakutan, Kinsey pun bersembunyi di sebuah gentong kosong. Tapi tiba-tiba But we've just started. setelah tersadar dari pingsannya, Luke pun melihat bahwa perut ayahnya sudah tertancap kayu. Mike yang sadar bahwa dirinya tidak bisa diselamatkan, langsung menyuruh Luke membawa pistolnya dan mencari Kinsey yang masih ada di luar sana. She needs you. Okay, you're gonna be okay. You're gonna be okay. Tak lama kemudian, saat Mike masih merengek kesakitan, tiba-tiba datang seorang pria bertopeng dan masuk ke dalam mobilnya. Tanpa berkata satu kata pun, pria bertopeng itu langsung menyalakan radio dan mencucuk leher Mike hingga ia tewas. Okay. Fuck you. Berpindah ke Kinsey, ia yang berhasil kabur dari kejaran mobil truk itu akhirnya bersembunyi di sebuah rumah. Tapi baru saja masuk ke dalam, ia pun menemukan sebuah mainan beserta wanita bertopeng di depannya.
Beruntung, Luke pun tiba di saat yang meleset sedikit, karena kaki Kinsey sudah tertusuk sekali. Setelah menodongkan pistolnya, mereka pun segera kabur dari sana. Setelah pelarian singkat, mereka pun kembali menemukan sebuah rumah dengan jendela yang terbuka. Mereka pun masuk ke sana dan Luke segera mengobati luka kaki Kinsey. Tapi saat mereka akan segera pergi untuk mencari bantuan, tiba-tiba Call 911. karena Kinsey sudah tidak kuat untuk berjalan, Luke pun menyuruhnya untuk bersembunyi di bawah tangga di salah satu rumah. Sedangkan dirinya akan mencari bantuan ke kantor Paman Marv. I love you, sis. Singkat waktu, Luke pun sampai dan segera menelpon kepolisian. Tapi belum sempat memberitahu di mana lokasinya, tiba-tiba sambungan telepon itu terputus. Dan tiba-tiba muncullah seorang gadis bertopeng. Setelah kabur ke halaman belakang, Luke pun kini berada di sebuah kolam renang besar. Dan tiba-tiba gadis bertopeng itu berlari ke arahnya. Beruntung, Luke berhasil memukul gadis itu dengan tongkat golfnya. Saat gadis bertopeng itu kembali terbangun, Luke pun langsung mencucuknya berkali-kali hingga ia tewas. Tapi tak lama kemudian, muncul lagi seorang pria bertopeng yang membawa kapak balmon. Pria bertopeng itu pun langsung menyerang Luke dengan brutal, tapi dengan keahlian mengelesnya, Luke berhasil menghindar dan menarik pria itu ke dalam air. Tapi sayang, ketika Luke mencoba kabur dari sana, pria bertopeng itu berhasil mengejarnya dan langsung mencucuknya dari belakang. Saat Luke hampir tenggelam, ternyata Kinsey berhasil kabur dan segera menyelamatkan Luke. Kali ini, Kinsey meminta Luke untuk bersembunyi, sementara ia yang akan mencari bantuan. Di tengah perjalanan, ketika kaki Kinsey tersandung, tiba-tiba sebuah mobil melaju di depannya. Tapi ternyata, mobil itu merupakan mobil polisi yang datang untuk membantu mereka. It's okay, come here. Okay, calm down. Tapi saat Kinsey sedang memberitahu polisi itu apa yang terjadi, tiba-tiba Crazy people and they're trying to kill us! Kinsey yang panik akhirnya masuk ke dalam mobil polisi. Tapi ternyata kunci mobilnya ada di tangan perempuan bertopeng itu. Sontak, perempuan bertopeng itu segera membuka pintu mobil dan membesot tangan Kinsey berkali-kali. Sampai akhirnya Kinsey berhasil mengambil shotgun di depannya dan kemudian Doing this. Why not? setelah membunuh gadis itu, Kinsey pun kembali ke mobil polisi untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba sadar bahwa mobil polisi itu tidak bisa menyala, pria bertopeng itu pun menabrakkan mobilnya berulang kali. Tapi Kinsey pun berhasil keluar dan melihat bahwa bensin mobil polisi itu sudah bocor. Sehingga ia pun mengeluarkan koreknya dan melemparkannya ke arah tumpahan bensin. Mengira pria itu sudah tewas terbakar, Kinsey pun segera pergi dari sana. Tapi, layaknya Ghost Rider, mobil truk itu masih bisa melaju walaupun sudah dipenuhi api. Setelah melihat Kinsey sudah tidak berdaya, pria bertopeng itu pun keluar dari mobilnya sambil membawa kapak. Tapi ternyata, luka bakar dan pecahan kaca sudah memenuhi badannya, dan pria itu pun terjatuh di depan Kinsey.
Tak lama kemudian, muncullah seorang ibu dan anaknya yang sedang berjalan di sekitar sana. Kinsey yang melihatnya langsung mencoba meminta bantuan. Tapi tiba-tiba, pria bertopeng itu kembali muncul dan mencoba menyerang Kinsey. Tapi beruntung, Kinsey menemukan tongkat baseball dan ia pun memukul pria itu hingga benar-benar tewas. Akhirnya, Kinsey pun berhasil kabur dari kejaran para psikopat itu. Dan Luke juga berhasil diselamatkan. Tapi saat Kinsey sedang menjaga Luke di rumah sakit, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. Siapakah orang yang mengetuk pintu itu? Yang nggak tahu, karena film pun habis sampai di sini saja. Ya, film ini mengajarkan kita pentingnya mengunci pintu, jendela, dan lain-lainnya agar orang yang tidak dikenal tidak bisa masuk secara sembarangan. So, sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa subscribe geng, biar channel ini bisa semakin bertumbuh dan semakin ramai. Thank you for watching and see you on next video guys. But we've just started.